Salam Rahayu. Berjumpa kembali dalam renungan harian Klasis Semarang Timur. Mari kita awali dengan bersama berdoa. Ya Allah, sapalah kami dengan sabdamu yang menguatkan dan mengarahkan, menghibur juga menegur. Gugah dan ubah hati kami dengan rohmu, agar kami semakin serupa dengan Engkau. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Amsal pasal 2 ayat 6. Kitab Amsal pasal 2 ayat 6 menyatakan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Demikianlah sapaan Tuhan. Healing kita. Saudara-saudara, kata healing sekarang begitu populer di berbagai kalangan usia. Mulai dari usia remaja sampai dengan usia adioswa. Bahkan bisa jadi istilah ini juga sudah mulai dikenal oleh anak-anak. Kata healing sebenarnya memiliki makna penyembuhan atau pemulihan yang menunjuk kepada sebuah proses perubahan untuk menjadi lebih baik. Bentuknya bisa macam-macam, bergantung pada hal apa yang memang harus disembuhkan atau dipulihkan. Namun akhir-akhir ini, istilah healing mengalami pergeseran makna yang cukup tajam. Banyak kalangan menggunakan istilah healing ini untuk menunjuk pada kegiatan yang sejatinya adalah bersenang-senang. Main ke pantai, bilangnya healing. Nonton film di bioskop, bilangnya healing. Belanja ke mall, bilangnya healing. Pokoknya apapun yang menyenangkan akan dilabeli healing, tanpa peduli apakah kegiatan tersebut memang mendatangkan pemulihan dan kesembuhan atau tidak. Hal-hal yang menyenangkan tersebut memang mendatangkan kebahagiaan, namun masih menjadi pertanyaan apakah kesenangan itu mendatangkan pemulihan dan kebaikan sejati bagi kehidupan. Ada kalanya keadaan hidup yang tidak sesuai dengan pengharapan memberikan dampak terhadap iman seseorang. Sakit penyakit, kedukaan, beban kehidupan, juga dosa membuat kualitas hidup manusia menjadi terpengaruh. Disinilah dibutuhkan healing atau pemulihan. Penulis Amsal menunjukkan bahwa hanya Tuhanlah yang dapat memberikan hikmat yang dibutuhkan oleh manusia. Sekalipun didapat dengan perjuangan, namun usaha untuk mendekat kepada Tuhan akan membuahkan hikmat yang memulihkan kualitas hidup seseorang. Hanya dalam Tuhanlah ada pengetahuan dan kepandaian yang menuntun manusia melangkah memperbaiki hal-hal yang memang harus diolah dalam dirinya. Tanpa hikmat dari Tuhan, setiap upaya pemulihan bisa jadi tidak mendatangkan perbaikan seperti yang dibutuhkan. Upaya-upaya tersebut hanya mendatangkan sensasi menyenangkan sesaat, namun tidak mengubah kehidupan menjadi lebih baik. Dalam hidup beriman, ada banyak upaya untuk memulihkan kehidupan. Juga banyak usaha untuk menyemangati orang beriman. Ibadah yang semakin beragam, dengan khotbah-khotbah yang mengocok perut, dan musik-musik yang hingar-bingar serta lain sebagainya. Maka layak dan perlulah kita bertanya, apakah melalui itu semua kita semakin mendekat kepada Tuhan Sang Sumber Hikmat dan mendapatkan kesegaran untuk berpulih kembali? Atau jangan-jangan semua itu hanyalah pemenuhan keinginan kita yang diberikan label rohani? Semua hal yang disebutkan tadi memang bisa mendatangkan kebaikan dan kesenangan jika di dalamnya ada kesungguhan untuk mendekat kepada Tuhan dan berjalan menemukan hikmat-Nya. Tanpa itu semua, hal-hal rohani tidak akan menjadi sarana untuk healing yang sejati dan hanya akan mendatangkan cercaan. Healing. Amin. Mari berdoa. Tuhan, mampukan kami mendekat kepadamu, Sang Sumber Hikmat, agar laku rohani kami menjadi sarana untuk menyegarkan semangat mengikut Engkau. Karuniakanlah hikmat untuk semakin erat melekat kepada kasih-Mu, sertai kehidupan kami, dan biarlah melalui kami nama Tuhan dipermuliakan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya layan, Tuhan memberkati. Salam Rahayu.